Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Mari kita berdoa saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur padamu pada hari ini kami masih dapat menikmati berkat firman Tuhan bagi kami. Sebentar ya Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus, urapilah kami semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sambut berkat firman Tuhan siang hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, saudara tetap semangat. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat pemenang, haleluya. Saudara, mari kita akan bicara tentang pemenang, saudara. Ayat yang kita dapat renungkan adalah Roma, yang menjadi dasar dari renungan kita pada siang hari ini adalah Roma pasal 8 ayat 37. Ini menarik sekali. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi Dia. Wah, kita lebih dari orang-orang yang menang, saudara. Menang. Oke. Kemenangan itu akan ada jika ada pertandingan. Oke, betul ya? Kemenangan itu ada jika ada yang bertanding. Dan kemenangan itu ada karena orang yang bertanding ini bisa mengalahkan rival-rivalnya. Suatu kali di dalam kelas yang saya ikuti, kelas kursus yang saya ikuti, guru les kami memberikan tantangan. Challenge, saudara. Siapa yang bisa menyelesaikan kuis yang diberikan oleh guru les kami akan diberikan hadiah. Wah, tentu saja senang saudara. Apalagi hadiahnya itu voucher makan di kafe tempat suaminya usaha itu. Diberikan tantangan yang pertama. Satu teman saya yang menang saudara, karena saya typo. Ada satu huruf yang saya nggak bisa kerjakan. Tapi kemudian saya berusaha lagi, saya harus menang gitu ya. Yang kedua, saya yang menang. Ya, kuis-kuis berikutnya kami seri saudara. Tapi saya ada memenangkan itu karena apa? Karena saya berusaha untuk mendapatkan ya, vouchernya, mendapatkan remote yang diberikan. Karena ada challenge tantangan yang diberikan Miss kami, ada teman-teman yang ikut, saya ada di dalamnya, dan saya berusaha meraih kemenangan itu. Maka itulah yang disebut pemenang. Orang-orang yang menang itu yang berjuang terlebih dahulu. Ada tantangan dan ada perjuangan dan memenangkan tantangan itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, ayat ini menunjukkan betapa dalamnya pengenalan Paulus kepada Kristus. Betapa kuatnya iman Paulus kepada Kristus. Betapa kehidupannya itu menunjukkan kepada kita Kristosentris. Kristus itulah yang hidup di dalamku. Maka hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Teladan yang diberikan Rasul Paulus tepat sekali untuk kita. Hari-hari ini saudara, ada berapa banyak di antara kita yang masuk dalam tantangan, yang berada di dalam kesulitan hidup, yang berada di dalam pergumulan-pergumulan yang seolah tiada hentinya. Saudara, mungkin kita merasa, Tuhan kau di mana? Tuhan kau di mana? Tuhan kau gak kasihan sama aku? Tuhan di mana pedulimu? Saudara, hari ini saudara renungkan kembali. Saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Kristus mengasihi kita. Kristus yang setiap Natal dirayakan kelahirannya. Namun sebenarnya saudara, Yesus lahir adalah dengan satu misi, untuk mati di kayu salib demi kasihnya yang besar kepada manusia, kepada saya dan saudara. Jadi kalau kita ingat, Kristuslah yang menang di kayu salib. Roma 3 ayat 23 itu bicara tentang dosa. Semua orang telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 bicara tentang bahwa upah dosa adalah maut. Saudara, kita adalah manusia yang ada di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Namun karena kasih Allah yang besar, kasihnya yang begitu besar, Allah gak biarkan kita berjalan menuju kepada maut. Maka Allah turun ke dalam dunia. Allah lahir menjadi manusia sama dengan saya dan saudara. Untuk bisa mengerti keberadaan kita, untuk bisa memahami kita, dan untuk kita bisa mengenali Dia dan bersedia membuka hati untuk Dia yang begitu peduli dengan kita. Hal yang paling kita butuhkan adalah apa? Keselamatan, saudara. Bebas dari maut, bebas dari dosa, lepas daripada dosa,
Dan itulah yang dilakukan Yesus. Yesus yang berdarah-darah di kayu salib. Yesus yang menderita di kayu salib. Yesus yang menang karena menyelesaikan misinya sampai akhir. Dan kemenangan Yesus adalah untuk kemenangan kita. Maka itulah kita disebut, kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Kristus sudah menang, maka kita disebut umat pemenang, lebih dari pemenang. Itu sebabnya saudara, tetap semangat, tetap cintai dan makin cintai Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang besar sudah dinyatakan atas kita semuanya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.